Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ustadz Bapak Ustadz Imam Takim MPD, yang kami hormati adik-adik remaja, adik-adik pemuda, pemudi yang saya cintai dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid tercinta ini, Masjid At-Taqur Surabaya, dalam rangka mengikuti kegiatan kajian menjelang buka puasa. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, amal yang baik, dan nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku pengikutnya. Adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, atas nama Takmir kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, atas partisipasi kegiatan selama ini, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Saya melihat sangat besar partisipasi dari adik-adik semua, dari pemuda-pemudi. Untuk itu atas nama Takmir mengucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal kebaikan dari adik-adik semua. Demikian juga kepada yang terhormat Bapak Imam Mustaqim untuk yang telah menyempatkan untuk hadir pada sore hari ini, dan nanti akan memberikan inti acara atas nama pengurus atau atas nama jajaran Takmir Masjid At-Taqur, mengucapkan banyak terima kasih. Dari Takmir hanya berpesan kepada para adik-adik remaja, para pemuda, marilah kita ramaikan masjid ini, marilah kita ikuti kegiatan yang ada, tidak perlu sungkan-sungkan, tidak perlu istilahnya meniru yang lain, kaira mangkat nggak usah, tapi yang hadir hari ini, sore hari ini, saya yakin ini suatu pilihan atau anak-anak pilihan yang nanti akan sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan di masa dewasa nanti. Gunakan kesempatan muda ini nanti akan tidak terulang lagi, untuk selalu mencari ilmu, menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu agama, ya. Itu nanti akan menjadi bekal di masa nanti. Apa yang Anda lakukan saat ini nanti akan kita petik hasilnya di masa dewasa, sehingga ketika waktu itu ada, waktu itu luang, gunakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai waktu yang begitu panjang hanya digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sekarang ini tantangannya semakin besar, karena dengan gadget, dengan HP, mungkin Anda akan betah satu hari di dalam kamar, ya. HP pun nanti di situ ada pengaruh-pengaruh yang sifatnya positif dan negatif, maka kita harus bisa bijaksana, bisa cerdas di dalam menggunakan HP.
HP itu bisa bermanfaat tetapi juga bisa menjerumuskan. Maka tolong ya, ketika ada waktu luang kemudian Anda membuka HP, ya gunakan HP untuk hal-hal yang bermanfaat. Sekali lagi bahwa masa muda itu nanti memang tidak akan terulang lagi, maka gunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif. Sebagai orang Islam, Anda harus berusaha untuk mengkaji ajaran-ajaran Islam, jangan sampai lupa sholat ya. Sebagai pemuda jangan sampai meninggalkan sholat. Ini juga sangat-sangat penting, karena dari sholat itu nanti kita akan bisa melakukan hal-hal yang lain yang nanti akan bermanfaat, dan itu nanti mungkin akan banyak disampaikan oleh Bapak Ustadz ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas partisipasi terhadap semua kegiatan yang ada di masjid ini, dan semoga Anda bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dan nanti semoga juga akan menambah ilmu, menambah iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq.
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wonten ngarsanipun Bapak Ketua Takmir yang kami hormati, adik-adik pemuda remaja Masjid At-Taqarrub yang kami banggakan, marilah kita senantiasa membacakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena fabima rahmatin minallah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semuanya diberikan umur panjang, alhamdulillah, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah menjalani sepertiga pertama, masuk hari ke 11. Ini 11 hampir karena belum selesai, masih beberapa menit lagi. Berarti sudah sepertiga bulan Ramadan kita lalui, alhamdulillah. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau. Dan semoga kita semuanya ini generasi muda yang menjadi pilar bangsa ini, menjadi pemuda yang senantiasa mencontoh akhlak beliau. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semuanya kelak di yaumul kiamah semoga mendapatkan
syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami muliakan, pemuda, remaja, itu satu fase yang luar biasa. Karena pemuda ini semua potensi yang ada dalam diri berada pada titik puncak sakpol-pole. Baik semangatnya dalam mewujudkan cita-cita niku pada titik puncak, semangat sekolah. Nafsunya juga berada dalam titik puncak. Egonya juga berada dalam masa puncak. Dan tidak akan pernah berhenti kalau belum berada ya masa jenuh. Jadi pemuda ini luar biasa. Maka apa yang bisa kita ambil hikmah dari Ramadan ini? Ternyata Ramadan itu sebetulnya bulan yang anak muda banget. Ya. Sekali lagi saya ulang, bahwa bulan Ramadan itu sebetulnya bulan anak muda banget. Kenapa bisa demikian? Ketika ego kita berada dalam masa puncak, ketika nafsu kita berada dalam titik puncak, ketika semangat kita berada dalam titik puncak, ini harus ada yang mengontrol, harus ada yang membimbing, harus ada yang mendidik. Salah satu yang bisa membimbing, mendidik, yaitu bulan Ramadan. Makanya pasti sudah sering para ustadz, para dai, penceramah menyampaikan Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi coba sore kali ini kita lihat perspektif anak muda ya. Ayat ini kita lihat versi anak muda. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi rekan-rekan semua, adik-adik semuanya yang saya hormati, puasa ini memiliki dua makna ya. Yang pertama, puasa secara fisik atau jasmani. Yang kedua, puasa itu bermakna ruhani ya. Jadi spiritual. Maksudnya gimana? Anak muda ya, cah nom nek kon poso secara jasmani dulu itu abote ra kira-kira di jalan itu banyak sekali anak muda yang tidak puasa. Kira-kira kalau puasa kuat tidak? Kuat. Mohon maaf, anak SD sekarang kelas 2 itu puasa sehari penuh sudah kuat. Neng cah nom kok ora kuat. Belum lama lewat mana ini? Perempatan Caturharjo ke barat siang-siang ada anak muda ya, mungkin belasan tahun. Siang-siang ngombe es teh. Kita oleh seger. Puasa itu pertama bermakna jasadiah, fisik, di mana kita tidak makan, tidak minum dari sebelum subuh nanti sampai maghrib. Ya. Itu secara jasad. Tetapi ternyata dari satu pendidikan arti kesabaran kita menunda lapar, menunda haus, ini kita tidak mampu. Padahal ada satu pelajaran yang luar biasa, arti kesabaran. Kita menunggu. Makanya Allah itu memberikan bonus kepada kita ketika kita berpuasa, betapa nikmatnya ketika berbuka. Kenapa nikmat? Karena
tunda. Ya. Jadi teman-teman, satu pelajaran, segala sesuatu itu kadang yang kita inginkan tidak saat itu kita dapatkan. Ada sesuatu yang luar biasa ketika itu kita dapatkan dengan cara usaha yang lebih, ikhtiar yang lebih, kok tertunda, itu nikmatnya akan jauh lebih luar biasa. Jadi yang pertama adalah puasa jasadiyah, secara fisik. Itu pun sebagian dari teman-teman kita sudah tereliminasi. Padahal kalau niat puasa pasti mampu. Dan belum ada ceritanya seorang pemuda ditemukan meninggal dunia karena berpuasa. Renek ceritane. Renek ceritane. Cah nom mati mergo poso. Ini sehat semua kan, nggih? Alhamdulillah. Puasa sehat. Yang pertama. Yang kedua itu puasa secara mental spiritual. Secara perilaku. Kalau badannya sudah puasa, ini hakikatnya harusnya juga diikuti dengan spiritualnya, mentalnya, perilakunya. Ini mohon maaf, sering kita temui anak muda, cah nom, kumpul bareng, HP-nya HP mode tidur, mabar. Punya game dek ya? Hari ini sudah nge-game ya. Kalau sudah nge-game itu bersama dengan teman-teman, ya Allah, yang keluar kadang umpatan-umpatan, kata-kata kotor. Padahal di bulan Ramadan, ya Allah. Yang putri mungkin kadang suka drakor, Dek. Betul. Ada yang suka drakor. Nah, kadang kalau sudah lihat drakor, ada adegan-adegan tertentu, pasti paham yang putri, adegan-adegan tertentu yang sebetulnya tidak layak untuk dilihat, tidak boleh dilihat, tetapi tetap dilihat di bulan puasa. Ya. Jadi kalau puasa secara fisik, secara jasad, secara zahir ini kita tidak makan dan minum, meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Kalau puasa secara spiritual itu kita meninggalkan hal-hal yang mengurangi atau bahkan menggugurkan pahala puasa. Makanya teman-teman, mari kalau kita sudah puasa secara fisik, iman-iman, mabar boleh, tapi jangan sampai mengumpat. Basa Jawa ini miso. Wis kebon binatang gembira lupa, metu kabeh kadang, ya Allah. Jadi boleh mabar, yang penting tahu waktunya. Waya sholat ya sholat, waya membantu orang tua ya membantu orang tua. Kadang pas mabar, asik-asik mabar, ibunya itu manggil, "Dek, tolong belikan gula." "Sik toh, Bu." Ya Allah. Perasaan ibu gimana? Padahal ayatnya itu fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu sekali-kali mengatakan kata yang sepadan dengan kata sederhana yang menunjukkan ketidaksukaan ketika orang tua mungkin memanggil. Ya mungkin bahasa Jawanya sik tobu atau ibu gitu. Giliran hari ibu membuat puisi yang luar biasa. "Wahai ibu, aku mencintaimu." Wah, puitis sekali. Seandainya gunung menghalangi lautan, macam-macam, aku tetap mencintaimu. Giliran kon tuku gula sik tobu. Ya. Ini menunjukkan perilaku ya. Jadi mari supaya puasa kita itu bermakna, puasa kita itu berpahala, zahirnya berpuasa, batinnya juga berpuasa. Kita wujudkan lewat perilaku. Yang putri
Ini kalau kumpul sama teman-teman gitu, ngabuburit suka gibah dulu tidak ini ya? Insya Allah enggak ya. Masya Allah. Mungkin aktivitas sederhana, kita membicarakan teman kita yang tidak kita sadar itu ngerasani, membicarakan keburukan. Itu sudah pasti akan mengurangi pahala puasa. Maka sesuai dengan tema yang diusung oleh panitia, Gusti Allah bakal maringi dalan marang kawulane sing dalan. Sing dalan itu ya menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Waktunya berpuasa ya berpuasa, baik zahir maupun batin. Ya. Maka salah satu pelajaran yang kita ambil dari Ramadan tentang kontrol diri, self control. Bagaimana kemudian kita bisa mengontrol diri kita, layaknya kita mengontrol, kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak membicarakan keburukan orang lain, kita tidak miso-miso, tidak mengumpat. Puasa ini hakikatnya bulan yang mengajarkan kita untuk mengontrol diri. Mengontrol diri dari apa? Anak muda seperti yang tak jelaskan di depan, egonya, emosinya itu kadang tidak stabil, tidak terkendali, pengen fiction. Pokoknya bodoh, aku pengen dulan numpak fiction. Ibunya bilang, Yosek tocah bagus, ibu durung duwe engkau nek wis duwe duit tak tukokne. Ora trimo, pintu rumah di tendang, jebol. Wah, ya Allah. Maka puasa ini mengajarkan kita untuk mengontrol diri, mengontrol emosi kita, supaya kita menjadi orang yang tidak mudah marah, tidak mudah emosinya itu terlampiaskan dengan cara berlebihan. Maka Allah itu berfirman dalam Quran bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan sifat amarahnya. Kalau anak muda yang amarahnya lagi berapi-api ini mampu menahannya, itu luar biasa. Jadi kok ada orang tua yang sudah semeleh, tidak mudah marah, itu Allah suka, tapi biasa saja karena sudah tua. Neng kok ada anak muda yang santun, yang tidak mudah marah, demenak nih, minta apa ke orang tua, kebetulan belum bisa dipenuhi. Oh nggih Bu, mboten napa-napa, sabar. Itu luar biasa. Wal kadhiminal ghaidh. Pasti Allah lebih suka terhadap anak muda yang mampu menahan sifat amarahnya. Karena apa? Sifat amarahnya itu berada di titik puncak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, self control yang kedua, yang pertama amarah. Yang kedua adalah sekarang ada penyakit baru. Mungkin sudah lama tapi istilahnya baru. NPD. Narcissistic Personality Disorder. Ini penyakit anak muda banget. Kita narsis yang berlebihan. Siapa yang tidak memiliki Instagram? Nah, saya rasa semuanya punya. Siapa yang tidak memiliki sosial media? Saya rasa punya. Zaman sekarang. Dan boleh punya. Boleh-boleh saja. Tetapi kok dalam diri kita itu ada sifat narsis yang berlebihan. Pengennya posting terus dan tujuannya untuk mendapatkan pujian dari orang lain.
haus akan validasi. Ini berbahaya. Boleh nggak update story? Boleh. Boleh nggak pasang status? Monggo. Tetapi tujuannya bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian. Karena orang yang haus akan pujian, haus akan validasi, itu kadang kurang berempati, tidak memiliki empati, dan efeknya itu berbahaya. Adik-adik masih ingat kasus Tumblr beberapa bulan yang lalu? Ya, ingat ya. Yang belum baca, waduh, nanti dicari. Ada seorang pemudi yang karena kehilangan Tumblr terus di-up di sosial media. Ketika satu masalah kita upload di sosial media, maka kita sudah tidak bisa mengendalikan netizen negara Indonesia. Ternyata betul, netizen Indonesia menyerang yang bersangkutan. Pihak terkait menyelidiki. Sampai akhirnya dia dihujat oleh netizen, bahkan dia dipecat dari tempatnya kerja, dan efeknya luar biasa. Ya. Jadi mari kita kontrol diri di sosial media. Ini sampai jam berapa, Mas? Bentar lagi. Ya, jam 6:05. Oke. Jadi ini berbahaya apabila kita terlalu mudah posting masalah di sosial media. Sok benar, itu berbahaya. Kasus yang baru viral. Seandainya adik-adik mengikuti, ada salah satu alumni mahasiswa LPDP di luar negeri yang posting, ternyata menjadi hal yang luar biasa. Terlepas dari salah atau benar, tetapi ternyata efeknya itu luar biasa. Jadi kita boleh update story, kita selfie, kita ya zaman sekarang. Nah, zaman dulu nggak ada ya Pak ya, nggak ada. Tetapi kita harus punya kontrol. Puasa ini mengajarkan kita kontrol, menjadi orang sing dalan. Dalan itu ya salah satunya dalan di sosial media. Kita memiliki etika. Tidak semua hal kita update di sosial media. Contoh, teman-teman lagi punya masalah dengan salah satu teman di sosial media. Taruhlah sosial media yang paling kecil, WA. Terus sampean mencoba untuk menyinggung, menyindir, menyampaikan maksud di status WA. Sampean punya kontaknya, kontak WA itu ada 100 orang. Sampean punya masalah dengan berapa tadi? 1 orang. Di posting di WA. Yang baca berapa? 100 orang. Yang tersinggung berapa? Banyak. Padahal yang dituju 1. Inilah berbahaya. Makanya teman-teman, mari kita bersosial media. Oke, boleh, tetapi dengan bijak, kontrol diri. Puasa mengajarkan kita kontrol diri, punya rem. Tidak semua hal harus diposting di sosial media. Kalau kegiatannya positif, pengajian, tadarus, silakan. Tapi juga jangan berlebihan. Mohon maaf sekarang ya, lagi-lagi perlunya kontrol. Menjadi jamaah tarawih itu live TikTok ini. Itu kira-kira tujuannya apa gitu ya? Siar Pak. Di mana siarnya kira-kira ya? Kalau bukan untuk cari validasi. Iki lo aku melu tarawih, ya Allah. Bahkan mohon maaf, termasuk jamaah haji Indonesia itu sama otoritas pemerintah Arab Saudi itu kurang disenangi karena terlalu banyak narsistik ketika beribadah.
Ya boleh mengabadikan momen ke Arab Saudi, ke Makkah, ke Madinah mungkin seumur hidup sekali. Boleh mengabadikan momen, boleh merekam, boleh memvideo, boleh foto. Tapi sewajarnya, tidak ketika tawaf sambil live TikTok tujuannya supaya dipuji orang lain, ya Allah. Dan kadang ini mengganggu jamaah yang lain. Jadi kurang tahu diri. Lagi-lagi NPD, ya, narcissistic personality disorder, ya. Narsis yang berlebihan ini berbahaya. Terakhir. Kepada teman-teman putri, self control. Puasa mengajarkan kita self control yang ketiga adalah tolong bijak bersosial media ketika teman-teman dalam menggunakan busana. Jangan sampai ketika teman-teman, mohon maaf, ada mungkin di luar sana remaja putri yang ngumbar aurat terus selfie diposting di sosial media. Khawatirnya ini menjadi dosa jariyah. Mungkin kita sudah meninggal tapi postingannya tetap masih ada orang yang melihat. Kita belum menghapusnya, kita belum bertaubat dari postingan itu, dan dosanya mengalir terus ketika ada orang yang mengakses. Itu saja. Selanjutnya silahkan jika ada teman-teman yang bertanya. Ini ada 3 door prize menarik yang disiapkan panitia. Silahkan bertanya, 3 penanya, monggo. Oh, mana yang mau bertanya? Ada? Putra? Ya, Putri? Kalau ada yang tanya, ditanyakan. Oke, diberi pertanyaan ya. Iya. Oh. Nah, terus nanti yang jawab gimana nih cara milihnya ini? Ngaco aja. Ya. Ngaco. Iya, khawatirnya kan. Idealnya ya bertanya. Nek kalau menjawab itu nanti khawatirnya lebih sulit ya. Apa yang mau bertanya yang Putri? Putra? Ada yang mau bertanya? Ditanya loh nanti yang putri khusus pertanyaan tentang keputrian malah. Yang putra juga ditanya, gimana? Mending tanya atau ditanya? Oh sudah ada, alhamdulillah. Nggak ada kan ternyata. Yang Putra? Ya silakan. Ayo. Oke. Ditanya ya. Di flyer yang diposting oleh teman-teman panitia itu ada satu hadis yang luar biasa. Bahwa salah satu golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah adalah, hadisnya tak bacakan, kayaknya lebih mudah ya nanti menjawabnya. Siapa? Nah, gitu. Siapakah salah satu golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah di yaumul kiamah sesuai yang di flyer yang diposting oleh teman-teman panitia. Oke, nanti hadisnya baru kita sampaikan. Oke. Oke, ada yang bisa? Bapak. Ini yang pertanyaan ya, nah, hadiahnya TV loh ini. ya, Bapak. Oh iya. Rugi. Ada? Ya Putri? Oh Putri dulu Mas. Oke. Sebutkan nama terus dijawab, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun.
Jawabannya adalah orang yang senantiasa berada di masjid. Monggo panitia jawabannya leres mboten? Hah? Oh, panitianya juga lupa ini. Kurang tepat. Kurang tepat. Ditambah sedikit, Mbak, biar lebih tepat. Dikasih hadiah saja nggak apa-apa, Mas. Ya. Jadi menjawab itu sudah benar, hanya kurang tambahan dikit ya. Jadi ini harusnya menjadi motivasi kita, teman-teman, bahwa salah satu golongan yang kelak mendapatkan naungan oleh Allah di yaumul kiamah adalah wasyabun nasa'a bi ibadatillah, pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Jadi kalau orang tua rajin ke masjid, sholat subuh, sholat berjamaah, tarweh 30 hari rutin, itu Allah seneng. Tapi ya biasa, sudah sepuh, neng kok ada anak muda yang tarwehnya 30 hari full, atau nanti kalau puasanya 29 ya 29 hari full, tiap hari tadarus, sholat subuh berjamaah, itu jauh lebih luar biasa. Jadi Allah senang terhadap orang tua yang beribadah, tapi Allah lebih senang terhadap anak muda yang rajin ibadah. Oke, ini sudah hampir maghrib. Iya, 8 menit. Oke. Pertanyaan kedua. Oh, oke, monggo. Nah, pertanyaan. Assalamualaikum. Sebelumnya maaf untuk bertanya. Tadi kan diceritakan tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder, kalau nggak salah. Nah itu karena ya yang namanya tadi kan ingin menunjukkan eksistensinya sendiri. Nah di Ramadan itu yang seringnya itu yang muncul di status WA adalah postingan-postingan tentang beribadah. Misal, alhamdulillah tarawih hari pertama don, hari kedua don. Itu nanti apakah masuknya ke riya atau ada pelanggaran-pelanggaran lain yang bisa muncul dalam agama gitulah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mas Rizky. Mas Rizky, pertanyaan luar biasa. Yang perlu kita pahami adalah kita sebagai anak muda yang sekarang salah satu bagian kehidupan kita adalah sosial media. Atau jangan-jangan kita itu lebih banyak hidup di sosial media daripada kehidupan nyata ya. Bahwa untuk menunjukkan eksistensi diri, menggunakan sosial media, posting kegiatan termasuk ibadah di sosial media, itu tidak apa-apa selama tidak ada niatan dalam diri kita untuk riya. Dan pasti kelihatan beda kok. Orang yang posting misal sama-sama kegiatan ibadah, tujuannya hanya sekedar posting, dengan orang yang mencari validasi, ya itu kelihatan. Pun seandainya tidak kelihatan, pasti dalam dirinya, ya, dalam hatinya, niatnya itu sudah kelihatan. Makanya riya itu, kalau riyanya di sosial media seandainya tidak tampak, itu yang tahu ya dirinya dengan Allah. Makanya mari kita hati-hati. Posting boleh, tapi kita niatkan syiar. Berarti kan baik. Kita seandainya posting, lagi belajar, tapi niatnya syiar, mengajak, menginspirasi, memotivasi teman-teman yang lain untuk rajin belajar. Bukan menunjukkan
iki lho aku cah sregep, cah pinter, cah hebat. Jadi beda. Jadi seandainya orang lain tidak tahu, pasti dirinya tahu. Makanya mari kita hati-hati. Boleh kita posting kegiatan-kegiatan karena di bulan Ramadan memang bulan ibadah, ya salah satu mungkin postingan kita tentang ibadah. Tapi kita niatkan postingan itu untuk syiar, untuk kebaikan, untuk menginspirasi orang lain melakukan hal serupa gitu. Jadi boleh, tetapi tolong niatnya dijaga, niatnya ditata. Begitu Mas Rizky. Hadiahnya yang mana, monggo? Tadi ya Mas, di rumah aja. Oh gitu. Oke. Masih ada waktu Pak, ada yang lain? Ada satu ya? Oke. Gini aja, selain panitia yang pertama datang tadi siapa? Nah, inget belum? Iya. Atau semua panitia? Selamat ini. Oke. Nanti diri kita hebat buat bisa lagi. Oh. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Imam Zakir MPD yang sudah memberikan ilmu kepada kita. Semoga manfaat bagi kita semua. Semoga menjadi amal soleh Bapak Ustaz Imam Zakir MPD. Selanjutnya sudah menunjukkan pukul 6.02. Mari kita tutup kajian buka bersama pada sore hari ini dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.